Halo guys, gimana nih? Kita kan disuruh buat video tentang isu terkait dengan hukum lingkungan. Nah, dari kalian sendiri ini ada nggak ide-ide terkait isu apa sih yang harus kita ambil? Aku ada sih aku maunya ngusulin pakai pembakaran hutan. Kalian mau nggak pakai pembakaran hutan? Aku masuk dong. Aku juga punya saran nih. Kan kita sempat buat tugas juga kan. Itu tuh tentang air bersih di Kecamatan Sukabumi. Kayaknya itu sebenarnya berkaitan sama CSR kan. Itu juga bisa jadi isu kita untuk kita bahas di hukum lingkungan ini sih. Tapi aku kembaliin lagi ke kalian. Maunya kalian gimana? Aku izin masuk juga. Aku juga sempat ngeliat isu yang dibilang sama Ina tuh di website dan di Instagram juga mungkin ada. Dan aku kayak lebih serak ke isunya Ina sih ya. Dari yang Kalau dari aku juga sama, lebih serak ke Ina sih, karena menurutku itu jarang ya diketahui orang kayaknya. Kalau aku pribadi, aku setuju sama yang isu yang disampaikan oleh Ina, karena jujur aku juga belum tahu banyak tentang itu, dan mungkin kalau kita bahas itu bakal jadi menarik. Oke, sebelumnya aku juga setuju dengan isunya Ina. Punyanya Ina aku udah pernah dengar, jadi mungkin kita bisa bahas itu juga. Oh ya udah, kalau semua setuju pakai punya Ina aja. Oke, semua setuju berarti ya. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah aktivitas bisnis di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas sebagai bentuk perhatiannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungan. Konsep dari CSR ini merupakan sebuah komitmen yang menjadi kebutuhan perusahaan itu sendiri. Jika perusahaan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar, perusahaan akan mampu bertahan dalam jangka panjang. Pelaksanaan CSR harus didasari dari 4 motif, yaitu kewajiban moral untuk meraih keberhasilan secara komersial dengan tetap menghormati etika, keberlanjutan memenuhi kebutuhan di masa depan, izin operasi membangun citra perusahaan untuk mendapatkan persetujuan dari pejabat pemerintahan dan para pemangku kepentingan terkait, dan yang terakhir reputasi menaikkan brand awareness dan reputasi di mata konsumen, investor, dan karyawan. Keberhasilan pelaksanaan program CSR sangat ditentukan oleh para pihak yang berkepentingan, yang terdiri dari masyarakat luas, konsumen, retailer, pemerintah, karyawan, dan LSM. Manfaat penerapan CSR ke dalam aspek lingkungan yaitu bagi lingkungan hidup, CSR membantu menjaga lingkungan hidup dengan berkontribusi terhadap kualitas lingkungan melalui dana CSR perusahaan. Bagi masyarakat, CSR berkontribusi dalam masyarakat dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan warga sekitar. Bagi perusahaan, CSR membantu perusahaan dalam meningkatkan citra di mata masyarakat. Bagi pemerintah, CSR mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. Adapun regulasi yang mengatur mengenai CSR antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau yang biasa dikenal dengan UU PT. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal atau yang biasa dikenal dengan UU PM. Keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kelima, Permen BUMN Nomor 5 Tahun 2007. Dan yang keenam, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau yang biasa kita kenal dengan UU Minerba. Berikut merupakan beberapa contoh perusahaan yang menerapkan sistem CSR. Yang pertama ada Danone atau air mineral Aqua. Danone melakukan program CSR yang dikenal dengan WASH atau Water, Access, Sanitation, dan Hygiene Program yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan berkontribusi secara aktif serta berkelanjutan untuk memberikan solusi atas suatu permasalahan yang berhubungan dengan penyediaan air bersih di Indonesia. Program ini lebih dikenal dengan 1 liter aqua untuk 10 liter air bersih. Yang kedua ada PT Sinde Budi Sentosa atau Larutan Capada. PT Sinde Budi Sentosa melakukan program CSR dengan cara melestarikan habitat badak Jawa
di Taman Nasional Ujung Kulon. Program ini bekerja sama dengan SINDE dan WWF Indonesia, yang mana SINDE mendonasikan dana dari hasil penjualannya untuk program pelestarian badak Jawa di Ujung Kulon. Dan yang ketiga, PT Pertamina. Pertamina berkomitmen dalam pelaksanaan program CSR-nya dengan membantu pemerintah Indonesia dalam memperbaiki indeks pembangunan manusia. Melalui pelaksanaan program-program yang dapat membantu tercapainya target pembangunan dan membangun hubungan yang harmonis serta kondusif dengan semua pihak stakeholder untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan, terutama dalam membangun reputasi perusahaan. Kemudian, apakah semua perusahaan wajib menerapkan sistem CSR? Pada dasarnya, setiap PT selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tujuan diaturnya ketentuan mengenai CSR ini ialah untuk tetap menciptakan hubungan PT yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, dan budaya masyarakat setempat. Meski setiap PT memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan, namun yang dibebankan kewajiban hukum menjalankan CSR adalah PT yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang. Kewajiban tersebut dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan PT. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan PT yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah PT yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan PT yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah PT yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban PT yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya PT yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Patut diperhatikan bahwa PT sebagaimana tersebut di atas tidak melaksanakan kewajiban CSR, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap PT memang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan, namun kewajiban melaksanakan CSR ini diberlakukan bagi PT yang menjalankan kegiatan usaha dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, yang jika tidak dilaksanakan maka PT bersangkutan akan dikenai sanksi. CSR mengenai permasalahan air bersih di Sukabumi mengalami banyak masalah. Salah satu pendorong dari banyaknya permasalahan air ini disebabkan oleh perusahaan-perusahaan industri yang kerap kali lalai dalam pengelolaan limbah perindustriannya, sehingganya mencemarkan lingkungan, terutama pencemaran terhadap air. Salah satu contohnya yaitu pada tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Sukabumi menemukan kualitas air sungai yang tercemar yang diakibatkan oleh limbah dapur, MCK, serta pelaku usaha. Dan setelah diselidiki kembali oleh Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polres Sukabumi, diduga pencemaran air ini dilakukan oleh salah satu perusahaan yang beroperasi di lingkungan setempat, yaitu PT Clarion Ashburn Indonesia atau CAI. Diketahui kembali, Rabu 4 Agustus 2021, air di Sungai Cikaso, Sukabumi mengalami perubahan warna di sekitar fasilitas PT Clarion Ashburn Indonesia, yang dimana memproduksi bahan absorben untuk proses pemurnian minyak nabati produk perusahaan tersebut. Hal ini diakibatkan oleh kesalahan manusia atau human error dan air hujan yang mengandung sedikit bahan asam dengan volume sekitar 5 meter kubik. Secara tidak sengaja terlepas dan fasilitas pengelolaan air limbah PT Clarion Ashburn Indonesia ke sungai. Selain itu, sumber air di Kabupaten Sukabumi terus digerogoti oleh perusahaan air minuman dalam kemasan atau AMDK yang mengeluarkan puluhan merek yang mengakibatkan penduduk desa setempat kekurangan air bersih, sehingga terpaksa menggunakan air keruh guna kebutuhan sehari-hari dan untuk menghemat air bersih di sumur mereka yang kerap dilanda kekeringan. Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air atau KRU-HA menemukan adanya eksploitasi di Kecamatan Cidahu yang berdampak pada sulitnya air di desa sekitaran kawasan pabrik air minuman dalam kemasan,
yang menimbulkan kekeringan sumur bagi penduduk yang berada tepat di atas lokasi pabrik. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan pabrik itu berdiri dan membangun sumur bor di kecamatan Cidahu dan Ciceruk dan menyedot ratusan meter kubik air setiap bulan, sehingga sumur warga yang mengalami kekeringan karena makin dalam titik pengeboran itu, air permukaan akan turun. Dan daya sedot mesin berkapasitas besar membuat air tanah terus terkuras dan menyebabkan lapisan tanah tetap menurun. Muhammad Reza, pengamat lingkungan dari Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air atau KRUHA, menegaskan kehidupan atas air untuk kebutuhan masyarakat harus disediakan oleh negara. Dirinya menilai restrukturisasi air melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air gagal mengawasi perusahaan air minuman dalam kemasan. Di atas kebutuhan itu harusnya ditarifkan menjadi komersil. Nyatanya, diundangkan dan tahun 2005 diputuskan oleh MK. Bukti dalam mengatur AMDK hanya SNI dan pajak air tanah. Kedua pengelolaan itu masih simpang siur, kata Reza melalui sambungan telepon pada Sabtu pekan kemarin. Dia menjelaskan kembali gagalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terlihat jelas di Sukabumi, padahal Undang-Undang Dasar tahun 1945 melalui pasal 33 sudah jelas mengatur tentang sumber daya alam, menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Air harus dimasukkan ke dalam domain publik dan dapat diakses oleh semua orang. Banyak izin industri memanfaatkan air, yang dimana artinya dia membuka jalan untuk eksploitasi air tanah, ujarnya. Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut kepada masyarakat. Kekurangan air bersih dapat menyebabkan sejumlah penyakit yang berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, ada yang bisa mengancam nyawa. Beberapa penyakit akibat kekurangan air bersih, misalnya kolera, tifoid, disentri, gastroenteritis, hepatitis, dan masih banyak lagi. Dampak kesehatan dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap air bersih dan sanitasi diantaranya nampak pada anak-anak sebagai kelompok usia rentan. WHO memperkirakan pada tahun 2005, sebanyak 1,6 juta balita, rata-rata 4.500 setiap tahun, meninggal akibat air yang tidak aman dan kurangnya higienitas. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia memang tidak mengatur secara khusus akan hak atas air ini. Namun, pada pasal 11 UU HAM disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh. Oleh karena itu, hak atas air telah dilihat sebagai hak mutlak yang tidak bisa dikurangi sama seperti hak asasi manusia lainnya. Artinya, hak tersebut ialah hak rakyat yang terjaga dan terjamin tidak dapat dihilangkan oleh siapapun sebagaimana hak-hak asasi manusia lainnya. Negara dalam hal ini diwajibkan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut. Lantas, apa saja solusi yang bisa diberikan agar CSR dan masyarakat dapat sama-sama menjaga lingkungan? Di antaranya, CSR harus memenuhi karakteristik yang baik dan benar. Karakter tersebut antara lain: 1. CSR harus merupakan kegiatan yang melebihi kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku. 2. CSR harus bisa menciptakan dampak jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat. 3. CSR harus mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan di dalam dan di luar perusahaan. 4. CSR harus mengandung sistem governance yang baik. Di antaranya, memiliki transparansi dan akuntabilitas. Dan yang terakhir, CSR sebaiknya mengikuti panduan ISO 26000. Salah satu wujud dari adanya tanggung jawab sosial perseroan pada lingkungan
adalah dengan memenuhi persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Sebelum memulai kegiatan, usaha bagi perseroan-perseroan tertentu, serta melakukan produksi yang ramah lingkungan dan menghasilkan barang yang ramah lingkungan, misalnya dengan memperhatikan pembuangan limbah dan dengan adanya program daur ulang limbah.